Itu boleh, biar dapat faedahnya. Dan Bapak perlu tahu, orang yang mengamalkan ini setiap saat dijamin nanti dalam kuburnya enak. Nanti di padang mahsyar, orang semua tenggelam dalam lautan manusia, dia nongol sendiri, Pak. Ini yang disebut dalam hadis. Saya ingin mempertanyakan, tadi Ustadz kalau saya tidak salah membicarakan doa selesai azan. Mungkin bapak-bapak juga lupa juga sih. Kalau saya sih alhamdulillah hafal juga. Tapi saya sangat yakin masih banyak teman-teman saya, anak-anak saya belum hafal betul dengan doa selesai azan. Yakin, saya yakin. Soalnya kenapa? Begitu azan selesai, mereka udah sholat sunat. Sedangkan membaca doa itu minimal 2 menit ataupun. Jadi panjang doanya, Pak. Tapi udah cepat, udah sholat. Berarti dia tidak baca dengan sempurna doa sholat azan tadi. Ustadz bilang syafaat Rasulullah SAW sangat luar biasa di situ. Kalau nggak baca itu, kayaknya nggak bagus nih, kayaknya Pak Ustadz ya. Itu pertama. Kedua, tadi Ustadz menyinggung masalah azan telah tiba, waktu sholat telah tiba, berarti kan Pak ya, azan. Tapi kita masih taklim. Imam Malik bilang, mau ngapain lo berkemas-kemas? Azan kan sudah sholat. Sedang sekarang kita taklim. Sebentar lagi sebenarnya waktu tulunya udah mau habis ini, kalau saya belum. Jadi ya, 2 pertanyaan inilah yang mohon penjelasan sejelas-jelasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak siapa Pak? Haji Halim Pak. Abdullah. Oke, Pak Abdullah ya. Bagus Pak, semangat sekali. Tapi doa setelah azan itu ada banyak versi. Saya mencoba husnuzon kalau bapak-bapak ini buru-buru. Jangan-jangan pakai yang ekspres. Ya, jangan-jangan Pak pakai ekspres. Karena yang ekspres itu doa yang tadi, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabi wa rasulah. 10 detik beres Pak. Jangan-jangan dia pakai doa itu. Namun yang lengkapnya, Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik Pak di situ. Adapun tambahan innaka la tukhliful mi'at dari ulama, boleh dibaca boleh tidak. Yang sunnahnya ditambahin, ini baru tahu ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi. 6 menit Pak. Enggak sih, enggak nyampe. Jadi kalau ada yang buru-buru bacanya raditu billahi rabba, husnuzan aja Pak ya, siapa tahu. Atau jangan-jangan dia nggak hafal. Yang nggak hafal cukup ulangi bacaan muazin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulang. Kalau lagi taklim, Bapak nih guru ngaji ini di madrasah di mana orang azan di luar, boleh nggak kita lanjut ngaji? Boleh. Nanti selesai jeda kita ulang semua kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh Pak. Ini saya saksikan sendiri, guru kami Dr. Aiman Syawwa, orang Suria, begitu juga murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, begitu juga murid-murid Sidi Abdullah Ghumari. Itu kalau lagi ngajar ada azan, dia lanjutin dulu, udah selesai jeda baru dia baca ulang tuh, menjawab si muazin. Tapi disebut dengan qodoan, karena ada adaan itu membaca saat muazin membaca. Kalau ini qodoan itu boleh, ya, itu boleh, biar dapat faedahnya. Dan Bapak perlu tahu, orang yang mengamalkan ini setiap saat
dijamin nanti di alam kuburnya enak. Nanti di padang mahsyar, orang semua tenggelam dalam lautan manusia, dia nongol sendiri, Pak. Ini yang disebut dalam hadis. Para muazin, begitu juga orang-orang yang bersaksi ke muazin ini, kalau dihadiskan muazinnya doang, termasuk yang menjawab azan. Lehernya panjang. Nah, maknanya adalah ketika semua orang tenggelam dengan keringatnya, susahnya, berdarah, dia nongol sendiri Pak di atas. Nggak percaya nanti meninggal aja dulu Pak. Kira-kira begitu. Ya, jangan meninggal dulu Pak ya. Ma'rifatullahnya belum beres. Yang pertama, antara hawa nafsu itu duluan mana Bu ya, yang diciptakan oleh Allah? Dan perbedaan hawa dan nafsu itu apa Bu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ayat Quran surah Al-Fajr yang potongannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, apakah ayat ini termasuk salah satu doa Bu ya? Iya. Hawa itu artinya kecondongan. Hawa artinya kecondongan. Kecondongan negatif dari jiwa disebut hawa nafs. Maka orang yang menahan jiwanya supaya tidak condong, bahasa Arabnya nahan nafs. Wa man nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang menahan hawanya, kecondongannya kepada yang buruk dari dalam jiwa, jadi hawa ini mengarah kepada fujur. Apa arti fujur? Kekejian. Siapa yang mampu mengendalikannya, maka bagi dia surga. Surga itu isinya ketenangan-ketenangan. Coba rasakan puasa, waktu berbuka senang nggak? Itu surga pertama di dunia. Ya, antum yang tahajud malam tadi bahagia nggak? Antum yang bisa subuh pagi ini itu lebih bahagia daripada orang yang tidak subuh pagi ini. Itulah surga yang Allah dahulukan. Surga yang lebih awal Allah dahulukan. Ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah itu bukan doa, tapi bisa jadikan sumber doa. Disebut hizib. Hizib itu artinya doa-doa berdasarkan ayat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa itu tenang nggak mungkin kecuali dengan mujahadah. Nggak mungkin dia tenang kecuali dimujahadahin. Ya. Maka jika ada guru tidak mujahadah, muridnya mujahadah, muridnya sampai, gurunya nggak sampai-sampai. Ya. Itu banyak kejadian begitu ya. Pagi. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan saya juga hampir sama dengan tadi, masih sekitar surat Al-Fajr, karena Ustaz menjelaskan tentang nafsu-nafsu ini. Di situ Allah memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, kalau dalam surat Al-Fajr saya pernah dengar begini Ustaz ya. Nah, jadi kalau kita ingin memiliki nafsul mutmainnah, itu syaratnya 5. Ada di surat Al-Fajr itu. Yang pertama, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pertama, irji'i. Tadi sama dengan Ustaz yang jelaskan. Irji'i artinya rujuk ilallah. Kembali kepada Allah artinya kita bertaubat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, radiyatan mardiyah. Ridho
kepada Allah, kepada hukum-hukum Allah dan apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Terus yang selanjutnya, fadakhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Saya tadi terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Kalau kita ingin menjadikan tazkiyatun nafs ini harus punya guru, artinya berarti harus punya apa itu namanya, masuk ke dalam suatu golongan tadi torikoh ya Ustaz ya. Tadi kalau Ustaz bilang kalau yang ngaji begini aja sama Ustaz itu belum cukup, Ustaz bilang begitu, ya kan? Berarti kan saya atau kita semua harus punya guru atau punya kelompok toriko yang mengajarkan, membimbing kita sehingga kita menjadi tazkiyatun nafs dan zikir dan lain sebagainya. Iya. Barulah nanti yang terakhir wadukhuli jannati. Setelah itu masuklah ke dalam surga. Itu yang finishnya di situ, wadukhuli jannati. Ustaz, sekarang tadi kita kalau hanya ngaji begini-begini saja, kata Ustaz itu belum termasuk apa itu namanya usaha mujahadah yang saja. Tapi gimana kita ini udah berumah tangga, udah repot ya. Kalau kita umpamanya rutin berzikir, rutin masuk apa itu tadi ada bunyi itu kayaknya terlalu apa ya Ustaz. Sedangkan agama tidak memberatkan ya. Itu. Terus pertanyaan saya yang kedua, saya lihat sekarang ini anak-anak muda Ustaz, kalau ada Habib itu mereka semangat sekali. Mereka kemana aja dia paranin. Dia datangin Ustaz. Yang ngikutin itu acara-acara Habib itu. Apakah itu sudah termasuk dia masuk torika itu Ustaz? Dengan zikir-zikirnya dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataan anak muda ini saya perhatikan Ustaz, kalau itu semangatnya luar biasa dan banyak sekali jamaahnya. Tapi giliran waktu subuh itu orang-orang tua jamaahnya banyakan. Anak muda kemana? Padahal jangan ngikutin Habib. Padahal semangat banget, perempuannya lakinya itu banyak sekali jamaah. Tapi ketika prakteknya itu kemana Ustaz? Baik. Ini itu ya pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu mungkin versi guru Bapak ya. Kalau mau nafs mutmainnah harus 5. Kalau versi guru saya 5 berikut itu dari nafs mutmainnah mau naik lagi. Yang dipanggil tuh nafs mutmainnah, bukan supaya jadi mutmainnah irji'i, bukan. Udah dipanggil, dia sudah mutmainnah dulu baru dipanggil. Yang dapat undangan kepada Allah itu jiwa yang tenang. Jadi bagaimana supaya jiwa tenang? Bilju' dia mujahadah. Bil mujahadah itu aja. Supaya qalbu tenang bizikrillah, dengan zikrullah. Maka 2. Supaya an-nafs ini tenang, mujahadah, qalbunya dizikirkan. Udah dapat tuh. Ini aslani min usulit tariq. Jadi mungkin beda guru kita Pak ya, nggak apa-apa kan? Ya. Karena kalau dia sudah tenang, terus dibilangin kamu supaya tenang kembali ke Allah, itu turun lagi, gitu. Sekarang dia sudah tenang, sudah nafs mutmainnah. Kalau sudah tenang, baru dipanggil kehadirat Allah. Dipanggil kehadirat Allah, disuruh gabung dengan hamba-hamba Allah. Jangan nafsi-nafsi, jangan sendiri-sendiri. Nggak ada orang usul kepada Allah sendiri. Ya, makanya setelah nafs mutmainnah adanya nafs radiyah. Habis itu ada nafs mardiyah, ada nafs kamilah. Jangan dibalik.
Ya itu kurang pas menurut saya ya. Terus jangan sibuk dengan aib orang. Kalau ada anak muda senang sama habaib, alhamdulillah. Subuhnya belum bangun, yang penting dia udah ngaji duluan. Emang antum bisa jamin besok bisa subuh? Kan nggak bisa jamin. Jadi kalau ada anak muda senang ngaji sama habaib, kita katakan alhamdulillah. Semoga besok ngaji sama habaib subuhnya masuk. Kita sibuk dengan aib kita sendiri. Kalau ada anak muda udah cinta habaib, itu udah bagus Pak. Dapat syafaat dari baginda Nabi SAW. Karena hadisnya jelas, ahibbu ahla baiti hubban li. Cintai itu dua hal yang masalah. Jadi jangan karena dia nggak bangun subuh lalu kita batalkan cinta dia kepada habaib. Nggak nyambung. Itu dua fan yang berbeda, babani mukhtalifani. Dua bab yang berbeda. Cinta ke habaib syai, dia udah bisa cinta, sholat subuhnya belum bisa on time. Kita tarbiyah mereka. Itu caranya yang benar ya. Jangan kita salah-salahin. Kasihan Pak, anak muda udah mau tobat pasti kita salahin aja ya. Ustadz harus masuk tarekat. Kita ini kok udah repot. Ya salam. Hidup ini akan repot terus Pak. Kapan orang itu tidak repot? Kalau dia irji'i ila rabbik. Irji'i itu pulang harus lewat jalan. Jalan itu namanya thariqah. Mau sibuk sampai mati dengan urusan keluarga? Ya. Silakan. Mau sibuk sampai mati dengan kerjaan? Silakan. Kul tamatta'u bighaizikum. Allah katakan begitu. Suka-suka kalian. Suka-suka kalian. Allah kasih kebebasan. Bahkan Allah mengatakan, fa'budu ma syi'tum. Kalau kalian mau sembah selain aku boleh. Fa'budu artinya kalau kalian mau mengabdikan diri bukan kepadaku silakan. Nggak ada masalah sama Allah. Allah nggak butuh kita kok. Thariqah itu metode. Bapak ini dari dulu ngeluh semua. Kok nggak bisa khusyuk? Jalan khusyuk cuma berthariqah Pak. Kalau nggak kusut terus persoalan keluarga di bawah sholat. Betapa kurang ajarnya kita kepada Allah. Urusan kerjaan kita bawa sholat. Bapak ini mau ketemu pimpinan, tapi masalah keluarga dibawa ke pimpinan. Sopan nggak? Kita bisa konsentrasi mencari fulus yang bakal kita tinggalkan, tapi tidak bisa mengkonsentrasikan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya ngajak murid-muridnya belajar thariqah. Guru saya umurnya 82 saat itu. Murid-muridnya umur 60-70. Udah ngaji dari umur 25-an. Apa kata guru saya? Ayo belajar thariqah yuk. Jawaban yang umur 70 apa? Nanti aja Pak Kiai kalau udah tua. Lah, dia nggak ngerasa tua Pak. Kita akan sibuk di rumah Pak Kiai. Buya, kita sibuk di rumah. Ternyata jawaban itu jawaban dia semenjak umur 25. Sekarang umur 75 dia gak sadar kalau dia sudah tua. Seorang ibu-ibu minta diajarin zikir, kita kasih zikir. Zikirnya cuma 100. Apa kata dia? Ustadz saya kan sibuk. Ibu umur berapa? Saya umur 70-an Ustadz. Lah ibu karyawati, ibu pramugari, enggak, tuh sibuk apa? Bengong juga dia. Kita ini sok sibuk. Yang kedua, antum mengira berthariqah itu meninggalkan dunia, bukan. Berthariqah itu nyatu dengan dunia secara fisik, tapi batinnya dengan yang maha batin.
Alam ini zahirnya Allah. Batin kita apakah sudah dengan batinnya Allah? Itu thariqah. Kesadaran bahwa kita sedang dengan yang maha zahir, batin kita dengan yang maha batin, kesadaran itu namanya thariqah. Dan caranya nggak seperti yang antum bayangkan, harus puasa sekian hari. Itu mau jadi ahli kebatinan namanya. Jadi thariqah itu beda orang beda cara, nggak saklek. Oh, kalau sama Kiai Fulan puasa dulu sekian hari, mutih. Enggak. Mungkin kita beda guru kali ya. Guru aneh kalau ngajar thariqah itu sederhana sekali. Dilihat kita masih kecil, umur 13 tahun, diajarin zikir yang ringan-ringan. Kamu zikir ini anak, pagi sore. Tapi setiap kali saya zikir, saya hilang, Pak. Umur 15, mulai dikasih zikir yang mulai ada angkanya besar, dilatih. Di umur 18 tahun, sudah kuat, zikir 70.000, segala macam. Bahkan umur-umur segitu. Antum sekarang udah umur 40, 50 masih ngomong begitu. Apa kata Imam Junaid di kitab ini tadi saya lupa bacain. Wahai anak muda, ya ma'syarus syabab, latihlah jiwamu sebelum tua. Latihlah badanmu sebelum renta. Karena nanti kalau badanmu sudah tua, sudah renta, kamu tidak sempat lagi mengikuti jalur-jalur ulama salafus saleh seperti saya ini. Itu Junaid tiap malam nggak bisa tidur, tahajud mulu, dia nggak bisa tidur. Kalau tidur, di kemudian menghukum dirinya, nggak berlebihan, itu biasa untuk Junaid. Sekarang saya kasihan, miris lihat anak muda hari ini, tua-tua juga sama, mau tidur pakai handphone, thariqah Samsungiyah, Oppowiyah, Applewiyah. Thariqah ini nih lebih hebat, mau tidur pakai thariqah ini, bangun tidur yang pertama dicari itu lagi. Kenapa orang bisa tahan? Karena ada yang dilihat. Antum rajin-rajin mujahadah, nanti Allah bukakan kolbu, lebih asik dari ngelihat YouTube. Namanya mukasyafah musyahadah, lebih asik dari baca kitab, lebih asik. Semoga sampai. Cukup ya. Ada lagi. Orang-orang di negeri ini, di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ini orang-orang yang kompak biasanya. Orang kita ini paling kompak. Bahkan haji umroh aja kompak. Pegal bengong-bengong itu, orang Arab tuh bengong. Orang kita kalau talbiyah, kalau zikir, itu ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik. Kata orang Arab, lebay amat ente. Kita baca labbai, dia bilang lebay. Tapi orang Indonesia paling rapi. Orang Malaysia, Brunei, Singapura, Patani itu kalau sholat, di mana aja paling rapi. Karena mazhab kita dirilis cuma satu, mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi saya mau kasih tahu antum, bahwa di Damaskus, itu beda masjid atau beda mazhab. Yang nggak ada di sana cuma mazhab Hanbali. Belakangan baru muncul orang menghidupkan kembali mazhab Hanbali di Mesir. Ada syekh, dia mazhabnya Hanbali. Dia bersambung sanad ke Imam Ahmad bin Hanbal. Salafi tidak ikut mazhab manapun. Nggak ada mazhabnya Salafi itu. Bahkan mereka membatalkan mazhab. Bahkan Albani mengatakan orang bermazhab itu dengan sebutan yang tidak pantas dikatakan. Muhammadiyah tidak terikat dengan mazhab manapun, tapi tidak anti mazhab. Namun pendiri Muhammadiyah mazhabnya Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan.
tarawihnya 20 tambah 3. Sholat subuhnya kunut. Itu pendiri Muhammadiyah. Muhammadiyah sekarang saya nggak tahu, antum cari aja sendiri ya. Di majelis tarjih setahu saya tidak ada ungkapan anti mazhab. Yang ada, kami tidak terikat mazhab, begitu versi Muhammadiyah. Selama Muhammadiyah tidak anti mazhab, mereka tidak terikat, tidak masalah. Tapi kalau mereka mengatakan mereka anti mazhab, itu sudah sama dengan mengkhianati pendiri Muhammadiyah. Ya, dan saya yakin tidak ada ulama Muhammadiyah yang begitu. Yang ada cuma ubaru. NU mengakui 4 mazhab, prakteknya 1 mazhab. Di masjid ini, ya tergantung dari dulu mazhabnya apa nih? Syafi'i, ya sudah Syafi'i aja. Kecuali antum tarbiyah dulu umat. Besok kita pakai mazhab Hanafi ya. Ada nggak guru yang ngajarin mazhab Hanafi di sini? Oh kata kawan, gak usah ikut mazhab pakai hadis aja. Hadis itu yang mengerti imam mazhab. Ikut mazhab berarti memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan gagal fokus lagi. Ini masih ada yang terbersit-bersit di kolbunya nih. Masih aja ikut mazhab. Hari gini ikut mazhab. Ya salam. Terus kita ikut siapa kalau ikut mazhab? Kata kawan, ikut Bukhari. Lah Bukhari itu murid dari imam mazhab. Ya. Kalau ikut Bukhari, gak ikut imam mazhab, namanya turun kelas. Kalau ente menghina Bukhari, bukan Imam Bukhari mengatakan guruku Ahmad bin Hanbali, guruku Humaidi itu muridnya Syafi'i, guruku Qutaibah muridnya Malik. Jadi Imam Bukhari berguru ketiga imam mazhab. Gimana menurut antum? Bahkan berguru ke murid-murid Abu Hanifah yang masih tersisa. 4 mazhab. Maka semua mazhab mengatakan Bukhari itu imam mazhab kita. Berebut. Orang kalau sudah viral di zaman itu namanya Imam Bukhari. Berebut ulama. Bukhari mazhab Syafi'i, kata orang Syafi'i. Bukhari mazhab Hanbali, kata orang Hanbali. Bukhari mazhab Maliki, kata orang Maliki. Pas Hanafi, agak bingung dikit. Nih Hanafi enggak ya? Imam Ahmad bin Hanbal pun sebelum ikut Imam Syafi'i, beliau adalah mazhabnya Ahlur Ra'yi, Hanafi. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Orang kalau dia sirkan basmalah bukan berarti nggak baca, dia baca. Di Mesir itu beda kampung, beda desa, itu udah beda mazhab. Ada masjid di Damaskus, di Suriah, namanya Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Itu mazhabnya suka-suka siapa yang jadi imam. Imamnya Syafi'i, imamnya Hanafi. Imamnya Maliki. Jadi nggak ada masalah. Maka saya pun juga mengajak antum semua, mari jangan saklek lagi dalam bermazhab. Tapi jika ingin aman, tidak ada keraguan syak, mantapkan dulu satu mazhab, baru main-main mazhab yang lain. Ini Syafi'i aja belum beres, udah sok-sokan nganapi. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.